Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok. Cihuy! Baik, kami adalah kelompok gemastik yang dimana satu anggota kita menghilang. Perkenalkan, saya Bimo Saputra Mulyadi dengan NIM 2304140060. Dan saya Iqtadun Nurul Fikri dengan NIM 23040077. Baik, izinkan kami untuk melakukan presentasi guna memenuhi tugas akhir daripada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Terus sama transisi lah. Kok transisi ya? Transisi lah. Anda nanti dulu. Baik, yang pertama-tama akan kita bahas adalah masalah apa yang ingin diselesaikan oleh kelompok kami. Baik, ada 4 masalah yang ingin diselesaikan. Yang pertama adalah kurangnya peringatan dini dan informasi bencana alam. Yang kedua, adanya keterbatasan akses terhadap informasi lingkungan. Dan yang ketiga, rendahnya kesadaran dan respon terhadap bencana. Dan yang terakhir, yang keempat, kebutuhan akan langkah kesiapsiagaan dan mitigasi yang lebih efektif. Dari keempat masalah tersebut, maka Mitigeo hadir untuk menyelesaikan masalah Anda. Mitigeo sendiri merupakan aplikasi mitigasi bencana alam yang dimana ini adalah aplikasi seperti BMKG, tetapi lebih dikembangkan seperti halnya di Jepang. Bisa kalian saksikan bersama-sama, banyak beredar di sosial media ketika gempa terjadi, ada peringatan dini di semua handphone masyarakat Jepang, yang dimana di Mitigeo sendiri ketika terjadi bencana alam, entah itu tsunami, gempa bumi, atau gunung meletus, akan ada jalur evakuasi khusus dengan personalisasi penggunanya. Baik, itu merupakan penjelasan singkat daripada Mitigeo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait hal-hal yang lainnya. Kepada Fikri, dipersilahkan. Sini saya akan menjelaskan proto persona atau user persona, lebih tepatnya user persona. User persona dari aplikasi Mitigeo. Yang pertama, user persona yang pertama yaitu Budi, usia 28 tahun, pekerjaan kantoran, lokasinya di Jakarta Selatan, kebiasaan menghabiskan sebagian waktu di kantor dari pagi hingga sore, sering berpergian ke kantor dan keluar kota untuk bertemu klien atau menghadiri rapat, dan yang ketiga menggunakan transportasi umum untuk berangkat dan pulang kerja. Kebutuhan, informasi kualitas udara untuk memutuskan apakah perlu menggunakan masker atau tidak, prediksi cuaca untuk merencanakan perjalanan harian, atau urusan keluar kota dan memilih transportasi yang tepat. Dan yang ketiga, peringatan dini bencana agar bisa mengamankan diri di tempat kerja atau saat berada di luar kantor. Motivasi dari Pak Budi yaitu ingin menjaga kesehatan pribadi dari polusi udara, ingin merencanakan perjalanan dengan lebih baik untuk menghindari cuaca buruk, dan menginginkan aplikasi yang dapat memberikan peringatan dini yang real time. Frustasinya yaitu sulit menemukan informasi kualitas udara yang relevan dengan lokasi yang spesifik, ketidakpastian cuaca yang sering mengganggu rencana harian, peringatan bencana yang sering terlambat diterima atau tidak efektif. Dan lalu, bagaimana aplikasi Mitigeo dapat membantu? Yang pertama, memberikan informasi real time tentang kondisi kualitas udara di sekitar Budi dan memutuskan apakah perlu menggunakan masker atau mengambil tindakan pencegahan lainnya. Lalu yang kedua ada memberikan prediksi cuaca yang akurat untuk 3 hari ke depan. Yang ketiga ada mengirimkan peringatan dini dari berbagai bencana alam. Yang keempat ada memberikan informasi tentang cara evakuasi yang aman dan tempat pengungsian terdekat kepada Budi meskipun sedang di luar kota. Dengan menggunakan aplikasi Mitigeo, Budi dapat merasa lebih aman dan siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam terutama saat bekerja. User persona yang kedua lalu ada Siti, 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, lokasinya di Surabaya, Jawa Timur. Kebiasaannya yaitu tinggal di daerah rawan longsor, menghabiskan sebagian besar waktu di rumah mengurus keluarga, aktif menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan
teman dan keluarga, sering mencari informasi cuaca untuk merencanakan aktivitas harian keluarga seperti menjemput anak dari sekolah atau belanja bulanan. Kebutuhan yang dibutuhkan yaitu informasi kualitas udara untuk memastikan kesehatan anak-anaknya yang rentan terhadap polusi, lalu prediksi cuaca yang akurat untuk merencanakan aktivitas sehari-hari, serta menerima peringatan dini berbagai bencana alam terutama longsor untuk melindungi diri dan keluarganya. Yang terakhir ada mendapatkan informasi tentang pengungsian terdekat untuk anak-anaknya. Motivasinya ingin menjaga kesehatan keluarga dari polusi udara dan cuaca ekstrim, lalu ingin merasa aman dengan adanya informasi dan peringatan dini bencana, serta meningkatkan aplikasi yang mudah digunakan dan memberikan informasi yang cepat dan akurat. Frustasi, kurangnya informasi yang akurat dan mudah diakses tentang kualitas udara, tidak ada peringatan dini yang efektif saat terjadi bencana sehingga tidak sempat mengamankan diri, lalu kesulitan menggunakan aplikasi yang kompleks dan memakan waktu. Bagaimana aplikasi Metigo dapat membantu? Yang pertama, memberikan informasi real time tentang kondisi kualitas udara di sekitar rumah ini, lalu memberikan prediksi cuaca yang akurat untuk 3 hari ke depan, mengirimkan peringatan dini berbagai bencana alam terutama longsor, dan memberikan informasi tentang tempat pengungsian terdekat untuk anak-anaknya. Dengan menggunakan aplikasi Mitigo, Siti dapat merasa lebih tenang dan siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam, terutama untuk melindungi anak-anaknya. User persona yang terakhir yaitu ada Pak Tarno, umur 50 tahun, pekerjaan sebagai petani, lokasi di Subang, Jawa Barat. Kebiasaan yaitu memiliki lahan pertanian di daerah rawan kekeringan, lalu sering memantau kondisi cuaca untuk memastikan kesehatan tanamannya, dan terakhir mengikuti informasi tentang prediksi musim kemarau dan musim hujan. Kebutuhannya Pak Tarno yaitu mengetahui kondisi kualitas udara di sekitar lahan, pertaniannya untuk memastikan kesehatan tanamannya, lalu mendapatkan prediksi cuaca yang akurat untuk membantu merencanakan aktivitas bertani, lalu menerima peringatan dini dari berbagai bencana alam terutama kekeringan untuk melindungi hasil panennya, lalu mendapatkan informasi tentang cara mengatasi kekeringan dan irigasi alternatif. Lalu motivasinya yaitu ingin mendapatkan hasil panen yang optimal dengan menjaga kesehatan tanamannya, ingin terhindar dari kerugian finansial akibat gagal panen due to weather condition, dan ingin memastikan ketahanan pangan bagi keluarganya. Frustasinya yaitu yang pertama, sulit mendapatkan informasi yang akurat tentang kondisi kualitas udara di daerahnya, prediksi cuaca yang tersedia seringkali tidak akurat untuk daerahnya, lalu kurangnya informasi tentang cara mengatasi kekeringan, dan irigasi alternatif untuk lahan pertaniannya. Bagaimanakah aplikasi Mitigo dapat membantu? Yang pertama, aplikasi Mitigo dapat memberikan informasi real time tentang kondisi kualitas udara di sekitar lahan Pak Tarno. Yang kedua, memberikan prediksi cuaca yang akurat dan fokus pada daerah Subang, lalu mengirimkan peringatan dini dari berbagai bencana alam terutama kekeringan, serta memberikan informasi tentang cara mengatasi kekeringan dan irigasi alternatif untuk lahan pertaniannya. Dengan menggunakan aplikasi Mitigo ini, Pak Tarno dapat meningkatkan hasil panennya dan terhindar dari kerugian finansial akibat gagal panen, sehingga dapat memastikan ketahanan bagi keluarganya. Ya, lalu di sini ada brief design. Yang pertama yaitu Project Purpose and Opportunity. Mengembangkan aplikasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bencana alam dan kondisi lingkungan, serta memberikan akses cepat dan akurat terhadap informasi terkait untuk mengurangi jumlah korban dan kerusakan akibat bencana alam. Aplikasi ini berfokus pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui notifikasi real-time, edukasi, dan informasi kualitas lingkungan yang komprehensif. Selanjutnya ada objektif, what does the project work to achieve? Yang pertama ada menyediakan notifikasi real-time tentang bencana alam untuk memungkinkan evakuasi dini, lalu memantau kualitas udara dan air di sekitar pengguna dengan data berbasis GPS,
lalu memberikan prediksi cuaca hingga 3 hari ke depan untuk membantu perencanaan aktivitas, lalu mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan limbah yang benar untuk menjaga kebersihan lingkungan, dan meningkatkan koordinasi informasi antara pemerintah dan masyarakat. Lalu target audiensnya yaitu masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana alam seperti daerah pegunungan, tepi pantai, dan daerah rawan gempa bumi. Lalu pengguna dengan kesadaran rendah akan bahaya bencana alam dan pentingnya mitigasi. Lalu ada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait pengolahan limbah dan kualitas lingkungan. Selanjutnya ada attitude, style and tone. Informatif, style and tone yang kita gunakan yaitu informatif, reliable, urgent, dan edukasional. Aplikasi ini harus memberikan informasi dengan cepat dan akurat serta mengedukasi pengguna secara efektif tentang mitigasi bencana dan pemeliharaan lingkungan. Style dari desain UI UX saya yaitu desain UI UX kami yaitu gaya dan desain UI UX-nya modern dan ramping, penggunaan garis-garis yang bersih, bentuk geometris, dan palet warna yang terbatas menciptakan kesan keteraturan dan kecanggihan. Penggunaan ruang putih juga merupakan kunci dari keseluruhan gaya karena membantu membuat konten terasa rapi dan mudah dibaca. Lalu tone yang digunakan yaitu penggunaan palet warna yang terbatas, garis-garis yang bersih, dan bentuk geometris menciptakan kesan keseriusan dan kepercayaan. Penggunaan ruang putih dan font yang bersih juga membuat desain terasa mudah digunakan dan dinavigasi. Lalu selanjutnya ada message, what is the key idea to be remembered? Dengan Mitigeo, Anda dapat membantu kondisi lingkungan dan mendapatkan peringatan dini bencana alam sehingga dapat menjaga keselamatan Anda dan keluarga. Lalu ada deliverables and format, describe key pieces to be procedured. Yang pertama, aplikasi mobile tersedia untuk platform Android dan iOS, notifikasi real time, peringatan dini tentang bencana alam yang akan datang, informasi kualitas udara dan air, data berbasis lokasi untuk membantu kualitas lingkungan di sekitar pegunungan, prediksi hasil cuaca, ramalan cuaca hingga 3 hari ke depan, dan materi edukasi tentang pengolahan limbah. Ya, selanjutnya ada schedule yaitu project timeline, important dates and deadlines yang berisi tahap pengembangan awal yaitu 3 bulan, integrasi data dari BMKG, pengembangan fitur notifikasi dan pemantauan kualitas lingkungan, lalu pengujian beta 2 bulan, uji coba dengan penggunaan dari daerah rawan bencana, pengembangan feedback dan penyebaran aplikasi, yaitu lalu ada peluncuran di platform Android dan iOS. Mungkin seperti itu saja dari brief desain dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilempar ke saudara Bimo. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan low fidelity daripada aplikasi Mitigeo. Baik, bisa dilihat pertama-tama di Lo-Fi ini ada beberapa bagian, ada landing page, ada profile, ada home, ada notifikasi, ada juga untuk melihat kualitas udara, kualitas air, scanning, dan juga nanti ada setting. Baik, untuk secara singkatnya, Lo-Fi seperti ini yang sudah kita kerjakan. Untuk lebih lanjutnya tentang penjelasan aplikasinya akan saya jelaskan pada bagian high fidelity-nya. Baik, selanjutnya ada high fidelity. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang landing page. Jadi di mana kita implementasikan daripada aplikasi BMKG yang sebelumnya, dikarenakan kelompok kami juga belum membuat daripada logo dari Mitigeo sendiri. Kami menggunakan logo dari BMKG. Yang pertama, pada landing page tidak ada fitur login, kita hanya perlu memilih daerah di mana kita tempat tinggal sekarang. Nanti langsung bisa masuk ke dalam aplikasinya, dikarenakan BMKG sendiri juga melakukan hal yang serupa. Dikarenakan untuk urgensi karena bencana alam ya, tidak perlu login. Nanti kita akan masuk ke dalam home, yang dimana pada home ini tampilan awal jika terjadinya bencana alam pada bagian atas di sini akan langsung menampilkan bencana alam yang terjadi. Lalu ada meterannya, seberapa kencang, seberapa keras.
lalu juga ada lokasinya. Semisal tidak ada bencana alam yang terjadi, setelah 2 hari akan direset kembali menjadi cuaca. Namun jika terjadi lagi bencana, akan secara real time terganti. Selanjutnya di bawahnya ada cuaca yang dimana kita bisa melihat cuaca dari daerah-daerah lain. Lalu jika di scroll lebih bawah, kita akan melihat timeline daripada unggahan user-user lain. Baik, selanjutnya di sini ada profile dan di sebelah kiri ada notifikasi. Lalu di menunya di bawah ada home. Lalu selanjutnya ini ada pengecekan kualitas udara. Yang di tengah adalah scanning, yang dimana akan ada bantuan AI. Kita bisa melihat kualitas udara di sekitar kita ataupun kualitas air. Lalu selanjutnya ada kualitas air, dan yang di sebelah kanan adalah setting. Baik, kita akan masuk terlebih dahulu ke profile. Kita baru bisa mengotak-atik profile setelah kita masuk ke dalam menu home. Setelah kita masuk, kita akan registrasi, masuk. Nanti di sini akan ada tampilan foto profile yang bisa kita rubah, nama profile kita, dan lokasi, nomor telepon, serta email. Lalu di bawah ada button logout, di mana kalau kita ingin logout bisa menekan tombol itu. Tetapi jika kita logout, kita tetap akan mendapatkan notifikasi daripada bencana alam. Baik, selanjutnya ada notifikasi. Notifikasi sendiri merupakan histori daripada bencana alam yang pernah terjadi sebelumnya. Kita bisa melihat-lihat histori bencana alam yang terjadi sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kualitas udara. Yang pertama, kualitas udara sendiri bisa dilihat tampilannya. Ini merupakan, jadi setelah kita memilih lokasi kita, semisal kita ambil contoh Semarang, Gunung Pati, nanti selanjutnya adalah lebih rinciannya lagi. Seperti kecamatan ya? Atau desa mungkin. Ya, atau desa. Jadi, semisal Semarang, Gunung Pati, di sini ada Terangkil juga ada Sampangan, yaitu area terdekat di mana yang dekat kita pilih. Seperti di sini, misal Semarang, Gunung Pati, udara tidak sehat. Jika kita klik, akan lanjut ke dalam page ini, yang dimana ini lebih rinci, ada kualitas udara, lalu di sini ada cuaca juga dan arah angin. Bisa kita kontrol dengan ramalannya ada hari Jumat dan hari-hari selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kualitas air. Sama halnya seperti kualitas udara, di mana yang membedakan adalah ini kualitas air. Jadi kualitas air di Bandaran, di Sekaran, di Muntal, di Patemon, itu sudah ada pendeteksinya. Kita juga bisa scanning kualitas air di sekitar kita. Nanti akan ada muncul AR yang langsung muncul untuk memberitahu kualitas air di sekitar kita. Baik, yang selanjutnya adalah setting. Setting di sini ada 4 pilihan. Yang pertama ada bahasa, 2 ada pengaturan notifikasi, yang ketiga adalah pengaturan lokasi, yang terakhir adalah review. Selanjutnya yang kita bahas adalah bahasa. Banyak sekali bahasa di dunia, tetapi untuk saat ini Mitigeo hanya menyediakan 4 bahasa, yang dimana sebenarnya bisa kita lebih kembangkan lagi untuk semua bahasa bisa terjadi. Ada Indonesia, English, Vietnam, Perancis, dan ini Thailand. bahasa Thailand. Baik, selanjutnya adalah notifikasi. Kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan daripada peringatan dini cuaca ataupun peringatan dini bencana. Yang selanjutnya adalah penggantian lokasi. Semisal kita pindah dari Gunung Pati ingin menuju ke Magelang, kita bisa pindahkan secara manual ataupun kita bisa menggunakan GPS yang dimana akan pindah secara otomatis. Yang selanjutnya adalah penilaian atau review, yang dimana saran dan review kalian adalah sangat berguna untuk kami mengembangkan aplikasi Mitigeo ini kita. Yang terakhir adalah scan. Scan sama halnya seperti kamera, yang dimana nanti kita saat menycan, air di sekitar kita akan muncul AR di tengahnya, menampilkan kualitas air misalnya. Baik, itu merupakan penjelasan lo-fi dan hi-fi daripada Mitigeo sendiri. Baik, sekian penjelasan dari kelompok Cihuy. Selanjutnya kita akan melakukan penutupan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada kekurangan dimaafkan. Jika ada kelebihan alhamdulillah. Saya Musa Putra Mulyadi beserta rekan saya. Fikri. Kami
pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.